Ya, baik. Terima kasih. Salam jumpa pemirsa dan juga pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita kembali di Persada LD Talk, Persada ID untuk edisi hari ini. Dan saat ini saya ingin mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana penanganan atau mitigasi bencana yang ada di Kalimantan Selatan. Saya sudah bersama dengan Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Raden Surya Fadliansah. Langsung saja Pak Surya, dari catatan berbagai media massa, kemudian juga angka yang terdata di BNPB bahwa untuk karhutla di tahun 2024 ini menurun drastis angkanya. Bagaimana itu Pak? Alhamdulillah kita sudah menangani di tahun 2024 ini 650 hektar. Dan di 2023 memang sekitar 3.000. Jadi sudah menurun dan ini berarti kita sudah mitigasi sudah jalan. Jadi awal-awal masuk di tahun 2024 kita sudah dapat warning dari BMKG untuk persiapan terjadinya panas dan kekeringan. Nah, oleh karena itu kita menaikkan status siaga kekeringan dan kita kerjasama dengan BMKG juga melakukan kegiatan-kegiatan yang memang dalam rangka pencegahan. Ya, strategi yang mungkin khusus dilakukan oleh Provinsi Kalimantan ini seperti apa Pak? Pada saat ini kita sudah punya perubahan paradigma. Kalau dulu kita respon menunggu dulu baru kita kerja. Sekarang kita beralih kepada preventif. Jadi lebih dahulu pencegahan dulu. Dan ini kita laksanakan dengan BMKG ketika akan memasuki perubahan iklim musim kemarau, kita melakukan yang namanya pembasahan. Dan pembasahan itu dilakukan BMKG melewat udara, yakni dengan kegiatan operasi modifikasi cuaca. Kalau dulu yang namanya hujan buatan. Nah, alhamdulillah bisa dijalankan dan sehingga lahan-lahan yang memang kekeringan, khususnya di ring 1 itu yang kami sebut sekitar bandara. Dari bandara itu kan memang pusat perekonomian kita. Kalau itu lumpuh, maka ekonomi akan lumpuh, bahasanya gitu. Nah, kita jaga di sekitar ring 1 itu ada wilayah Kabupaten Banjar, kemudian Banjarbaru, Tanah Laut, dan Batola. Itu memang penyumbang asap terbesar karena banyak lahan di sana. Di sekitar Banjarbaru banyak hutan, tapi di sekitar 3 kabupaten yang saya sebut tadi itu lahan kering yang memang potensi lahan gambut yang berpotensi untuk karhutla. Dan fokusnya juga ke situ Pak ya? Fokusnya ke situ. Angka yang tersisa yang 650 hektar itu tadi juga 650 hektar ya Bang ya. Itu tadi masih di itu masih kita kita siaga kan sekitar itu kita siaga dan kita tetap untuk berjaga-jaga walaupun sekarang kan musim peralihan ke musim hujan. Tapi kita awal-awal memang karena perubahan sistem kita preventif, kita lakukan edukasi. Jadi edukasi lewat pemilik-pemilik tanah lahan yang memang lahannya tidur, sekarang dibersihkan lagi lahan tidur itu, diperbaiki, mungkin digarap sebagai media pertanian. Nah, kita juga kerjasama dengan dunia pertanian, perikanan, dan satu lagi perkebunan. Dan kita sekarang ini giat-giatnya untuk mengaktifkan kerjasama dalam bentuk penanggulangan pentahelix. Pentahelix itu melibatkan berbagai unsur. Jadi tidak hanya pemerintah, tapi TNI Polri, kemudian masyarakat dalam hal ini ulama, tokoh-tokoh agama, kemudian media juga. Nah, media ini pada saat ini memang media ini yang paling efektif sekali untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka perubahan iklim. Dan kemarin juga BMKG juga mengadakan sekolah SLI, kemudian nah itu mereka juga mengundang media, tidak lain memberikan informasi kepada masyarakat persiapan perubahan iklim ini. Dan kita juga sejak dini dengan kabupaten kota kerjasama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermanfaat untuk mitigasi. Sehingga masyarakat juga siap. Dan ini perlu juga sebagai catatan ini kita berupaya untuk mewujudkan misi pemerintah kita menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan bencana. Dan kami ada di dalam situ. Nah, untuk memperkuat ketahanan bencana, saya teruskan ya, kita juga aktif dalam rangka memperkuat ketahanan bencana ini dalam bentuk membuat destana, desa tangguh bencana. Ada sekarang ya? Ada, dan itu dimulai dengan kecil, dimulai dengan keluarga, makanya ada juga di bawahnya keluarga tangguh bencana.
Nah, kita berharap dengan membentuk keluarga tangguh bencana itu mereka mengerti mitigasi, mereka mengerti rawan-rawan di mana peta-peta yang kita sodorkan, mereka paham ini ada rawan bencana di daerah ini. Masyarakat melalui keluarga bisa edukasi mereka di lingkup keluarganya. Nah, kalau sudah masyarakat edukasinya jalan di tengah keluarga, nanti keluarga-keluarga kecilnya akan membentuk suatu komunitas yang namanya desa. Desa itu tangguh bencana desanya. Aman, jadi mereka aman bencana, mereka mengetahui kapan terjadi, kapan kira-kira ini berpotensi terjadi bencana. Itu seluruh bencana ya? Ya, seluruh bencana. Memang bencana itu tidak dapat diprediksi. Betul. Tapi kita sudah berdasarkan pengalaman-pengalaman di tahun-tahun yang lewat, kejadian bencana di tempat kita sudah membuat peta bencananya itu. Yang kemungkinan akan berpotensi menjadi bencana. Daerah-daerahnya itu akan berpotensi, Mas. Jadi kita sudah mulai. Jadi kita sudah mencoba memetakan itu. Ini daerah rawan banjir, ini daerah rawan longsor dan sebagainya. Itu sudah kita petakan, kita edukasi mereka sehingga mereka sudah bersiap diri. Betul. Ya, memang kita tidak bisa menghilangkan kalau terjadi bencana, menghilangkan drastis. Oh, tidak akan terjadi apa-apa, tidak. Tapi kita berusaha mitigasi kita, edukasi kita ini mengurangi dampak risiko bencana itu. Oke. Nah, itu tadi kita harus sudah memetakan, sudah dipetakan juga oleh BPBD. Di masa sekarang nih Pak, ini sudah memasuki bulan November. Musim penghujan juga. Ini kayaknya tiap hari ini hujan terus, apalagi sore ke malam itu biasanya masyarakat Kalimantan Selatan tuh diguyur hujan di daerah mereka. Kita sudah memang masuk ke potensi banjir akan terjadi begitu? Jadi begini, jadi berdasarkan BMKG, memang November ini adalah itu kan, itu potensi untuk curah hujan lebih banyak volumenya. Nah, ini kita sudah siap dan sejak kita peralihan iklim akan memasuki musim hujan, BPBD sebelum berakhirnya status siaga karhutla kita sudah mempersiapkan diri untuk mengkaji. Jadi belum kaji cepat lagi. Kalau kaji cepat kan ada kejadian. Kita sudah menerjunkan teman-teman dan insya Allah nanti Senin juga akan terjun kembali ke beberapa kabupaten. Ya. Ke beberapa kabupaten mereka akan melihat potensi daerah-daerah yang dulu pernah terjadi banjir dan apakah berpotensi lagi. Dan kita tetap juga menerima laporan dari kawan-kawan BPBD. Jadi tetap kami punya Pusdalop, Pusat Pengendalian Operasional yang di sana juga masuk. Dan pada saat ini kita akan mengusahakan Pusdalop itu menjadi satu data. Jadi sebelum kejadian banjir sudah tahu potensi-potensi daerah yang memang curah hujannya tinggi. Nah, itu berpotensi memang. Dan kawan-kawan juga berusaha untuk edukasi. Edukasi itu menjaga lingkungan bersih, kemudian membersihkan selokan-selokan yang berpotensi tersendatnya arus air. Kemudian juga yang terpenting itu menjaga kesehatan masyarakat itu kalau ada sampah-sampah, selain dia juga membuat mampet aliran selokan, juga bisa berpotensi sumber penyakit, DBD misalnya, gatal-gatal, alergi segala macam. Dan kita bekerja sama dengan pusat krisis kesehatan juga dari dinas kesehatan sudah mereka memberikan data kepada kita. Nah, dengan data-data itu hati-hati di potensi bulan ini kita mencoba untuk menawarkan menginformasikan kepada mereka berhati-hati mitigasinya begini yang harus dijaga. Dan satu lagi memang Provinsi Kalimantan Selatan sebentar lagi udah kita menyelesaikan yang namanya kajian risiko bencana. Jadi kita punya RPB juga, rencana penanggulangan bencana juga ada nanti. Itu memang berlaku nanti 4 tahunan ya, 4 tahunan. Jadi mudah-mudahan 2025 nanti sudah disahkan sampai 2029. Nanti kita perbaharui lagi. Tapi kita tetap perbaharuannya itu tetap dilakukan. Dilakukan dengan cukup di mana kita harus mengikuti juga kemajuan perkembangan teknologi Kita tetap digitalisasi juga tetap berlaku dan pada saat ini mungkin kita sebentar lagi mudah-mudahan kita sempat kita akan mempunyai sistem peringatan dini yang memang tidak pernah kejadian yang tidak pernah kita alami, yang kita memang tidak pernah berpotensi, ternyata kita punya potensi gempa.
Nah itu, insya Allah. Iya benar itu. Nah, insya Allah kita punya nanti warning system itu yang buat mendeteksi gempa di 13 kabupaten. Oke. Nah, ini sebenarnya perbincangan soal bencana, penanganannya, kemudian juga mitigasinya seperti apa ini sangat luar biasa sekali. Banyak hal yang mungkin sudah dilakukan BPBD, tapi kita harus pamit nih Pak dari Persada ID Talk untuk edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.